Salam, senang bisa berjumpa kembali dengan saudari semua bersama saya Hasrat Suzanolo Harefa, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Banyak pandangan ahli tentang teori behavioristik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian belajar menurut mereka, para ahli teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah belajar giat, berusaha giat, dan gurunya pun sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum mendapat atau mampu mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respons adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru, yaitu stimulus, dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya atau tidak terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor-faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan, atau dalam bahasa asingnya adalah reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, atau istilahnya positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, atau istilahnya negative reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya, ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajar. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif, atau istilahnya positive reinforcement dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan itu justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif, atau istilah lain negative reinforcement dalam belajar. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau dihilangkan atau dikurangi
untuk memungkinkan terjadinya respons. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Pada dasarnya, para penganut aliran behavioristik setuju dengan pengertian belajar di atas. Namun ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, secara singkat, berturut-turut akan kita bahas apa saja karya-karya para tokoh aliran behavioristik sebagai berikut. Saudari semua, yang pertama kita akan membahas teori belajar menurut Thorndike. Nah, kalau menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang ditangkap melalui atau yang muncul oleh peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Dari definisi belajar tersebut, maka menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, namun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Namun demikian, teorinya telah banyak memberikan pemikiran dan inspirasi kepada tokoh-tokoh lain yang kemudian datang. Teori Thorndike ini sering juga disebut dia sebagai aliran koneksionisme atau connectiosism. Nah, itulah teori belajar menurut Thorndike. Sekarang kita akan lanjutkan membahas teori belajar menurut Watson. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum, karena tidak dapat diamati. Watson ini adalah seorang behavioris murni, karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan dapat diukur. Asumsinya bahwa hanya dengan cara demikianlah maka akan dapat diramalkan perubahan-perubahan apa yang bakal terjadi setelah seseorang melakukan tindakan belajar. Para tokoh aliran behavioristik cenderung untuk tidak memperhatikan hal-hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati, seperti perubahan-perubahan mental yang terjadi ketika belajar. Walaupun demikian, mereka tetap mengakui hal itu penting. Nah, sekarang kita lanjutkan teori belajar menurut Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun,
Ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Dalam kenyataannya, teori-teori demikian tidak banyak digunakan dalam kehidupan praktis, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya. Namun, teori Charles Hull ini masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Teori belajar berikutnya adalah teori belajar menurut Edwin Guthrie. Demikian juga dengan Edwin Guthrie, ia juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark dan Hull. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau istilahnya punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun setelah Skinner mengemukakan dan mempopulerkan akan pentingnya penguatan dalam teori belajar, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Berikutnya adalah teori belajar menurut Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Dikatakannya bahwa respon yang diberikan oleh seseorang atau siswa misalnya tidaklah sesederhana itu. Sebab pada dasarnya, stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan ini pun akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari respon tersebut.
Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku, maka akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi. Demikian seterusnya. Pandangan teori belajar bioheuristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun semua pendukung teori ini, teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus dan respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat atau istilahnya reinforcement, merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Contohnya, seorang siswa akan dapat belajar dengan baik setelah diberi stimulus tertentu, tetapi setelah diberi stimulus lagi yang sama bahkan lebih baik, ternyata siswa tersebut tidak mau belajar lagi. Disinilah persoalannya, ternyata teori behavioristik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini. Namun teori behavioristik dapat mengganti stimulus satu dengan stimulus lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Namun demikian, persoalan adalah bahwa teori behavioristik tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Sekarang, apa yang menjadi aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran? Nah, aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Nah, aplikasi teori ini dalam pembelajaran dijelaskan juga bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti aturan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa siswa telah menjelaskan tugas belajarnya. Baiklah,
Demikian saja pembahasan kita tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam sejahtera.